Halo, perkenalkan, nama saya Nanda Surya Bimantara. Dalam kesempatan ini, saya akan mengupas tuntas apa sih pentingnya berkata tidak dalam kehidupan sehari-hari. Agar ke depannya kita tahu bahwa berkata tidak bisa menghindari kenikmatan sesaat. Sebagai contoh, saya berkata tidak terhadap ajakan untuk membolos sekolah. Memang benar, membolos sekolah, kita bisa terhindar dari pelajaran yang tidak kita sukai, dan kita bisa bermain dengan teman. Namun, resiko yang kita dapat bisa tidak naik kelas. Nah, saya akan membahas tentang apa sih makna dari pentingnya berkata tidak. Jadi, selamat mendengarkan. Pentingnya berkata tidak. Pada 2009, saya mengumpulkan semua barang milik saya, menjual dan menyimpan beberapa di gudang, lalu meninggalkan apartemen saya dan pergi ke Amerika Latin. Waktu itu, blog saran perkencanan kecil saya mendapatkan perhatian yang banyak, dan sebenarnya saya mendapatkan penghasilan yang lumayan dari menjual PDF dan kursus online. Saya berencana menggunakan sejumlah uang saya untuk tinggal di luar negeri beberapa tahun berikutnya, untuk mengalami budaya baru dan memanfaatkan biaya hidup yang lebih rendah di beberapa negara berkembang di Asia dan Amerika Latin untuk membangun bisnis saya agar lebih maju. Itu adalah mimpi nomaden digital saya, dan sebagai seorang petualang berumur 25 tahun, persis seperti itulah hidup yang saya inginkan. Namun, meski rencana saya kedengarannya seksi dan heroik, tidak semua nilai yang mendorong saya ke kehidupan yang nomaden ini merupakan nilai-nilai yang sehat. Tentu, tetap ada nilai-nilai yang terpuji yang saya jalani dahaga untuk melihat dunia. Keingintahuan terhadap manusia dan budaya, keinginan untuk berpetualang dengan cara yang klasik. Namun, ada juga jejak-jejak rasa malu yang samar-samar, namun mendasari hal-hal lain yang saya kerjakan. Pada saat itu, saya hampir tidak menyadari. Namun, jika saya harus sepenuhnya jujur pada diri saya tahu ada sebuah nilai yang kacau yang mengintai di sana, di suatu tempat di bawah permukaan. Saya tidak bisa melihatnya, namun di saat-saat yang sunyi, ketika saya benar-benar jujur pada diri saya sendiri, saya dapat merasakannya. Bersama dengan gejolak di awal usia 20-an saya, luka traumatik yang sesungguhnya dari masa-masa remaja, saya telah membuat saya memiliki permasalahan yang cukup besar dengan segala hal yang terkait komitmen. Jika saya bisa mengalami semuanya secara rata, saya harus mengalami semuanya kan? Dibakar oleh hasrat yang menggelora untuk terhubung dengan dunia luas. Saya keluyuran di penjuru benua dan samudra seperti layaknya orang bermain jingkat, namun dalam skala global selama lebih dari 5 tahun. Saya mengunjungi 55 negara, berteman dengan puluhan orang, dan mendapati diri saya dalam pelukan beberapa kekasih semuanya dengan cepat tergantikan, dan beberapa sisanya langsung terlupakan dalam penerbangan berikutnya ke negara selanjutnya. Semuanya terlampau mahal, orang-orangnya kasar, dan mereka punya aroma yang ganjil. Tidak seorang pun tersenyum dan semua doyan mabuk. Tapi saya menyukainya. Itu adalah salah satu perjalanan favorit saya. Ada suatu hal yang kasar dari budaya Rusia yang pada umumnya membuat telinga orang barat memerah. Tidak ada basa-basi palsu dan penyaring kata-kata kasar. Anda tidak tersenyum kepada orang asing atau berpura-pura menyukai apapun yang tidak Anda sukai. Di Rusia, jika sesuatu tampak bodoh, Anda katakan bodoh. Jika seseorang brengsek, Anda katakan dia brengsek. Jika Anda sangat menyukainya, namun rupanya ini yang terjadi pada semua orang. Semua orang bersikap kasar seperti ini sepanjang waktu, dan akibatnya, pikiran barat saya yang manja rasanya diserang dari segala sisi. Rasa tidak aman yang sangat mengganggu mulai bermunculan ke permukaan, didorong situasi-situasi yang tidak pernah ada selama bertahun-tahun. Tetapi, minggu-minggu berikutnya, saya mulai terbiasa dengan keterus-terangan orang Rusia.
matahari yang terbenam di tengah malam, dan vodka yang rasanya seperti air es. Dan kemudian, saya mulai menghargai apa yang sebenarnya ada, ungkapan yang jujur. Kejujuran dalam kata yang memiliki arti sebenarnya. Komunikasi tanpa syarat, tanpa tali kekang, tanpa motif terselubung, bukan karena ada maunya, bukan juga karena ingin disukai. Entah bagaimana, setelah bertahun-tahun berkeliling dunia, ini mungkin tempat yang paling tidak bernuansa Amerika di mana untuk pertama kalinya saya mengalami semacam aroma kebebasan. Kemampuan untuk mengatakan apapun yang saya pikir atau rasakan tanpa takut ditolak. Ini adalah bentuk sebuah kebebasan yang aneh dengan cara menerima penolakan. Dan sebagai seseorang yang haus akan ungkapan tanpa basa-basi seperti ini, sepanjang hidupnya, pertama karena kehidupan keluarga yang ditekan secara emosional. Kemudian oleh tampilan percaya diri palsu yang direkayasa. Secara teliti, saya jadi mabuk. Ya, rasanya seperti habis meneguk vodka terbaik yang pernah ada. Sebulan yang saya habiskan di Saint Petersburg terasa cepat. Dan rasanya saya tidak ingin meninggalkan kota ini. Berkelana merupakan alat pengembangan diri yang fantastis. Karena melepaskan diri Anda dari nilai-nilai budaya Anda dan menunjukkan kepada Anda bahwa masyarakat lain dapat hidup dengan nilai yang sangat berbeda dan masih berfungsi dengan baik dan tidak membenci diri mereka sendiri. Pembukaan mata terhadap nilai budaya dan ukuran yang berbeda ini bisa memaksa Anda untuk menguji kembali apa yang kelihatannya sudah jelas dalam hidup Anda dan untuk mempertimbangkan apa yang mungkin bukan menjadi cara terbaik untuk hidup. Penolakan membuat hidup Anda lebih baik. Jika tidak ada sesuatu yang lebih baik atau lebih diinginkan daripada yang lain, kita akan merasa hampa dan hidup kita menjadi tanpa makna. Tetapi, menghindari penolakan memberi kita kenikmatan sesaat yang membuat kita tanpa kemudi dan tanpa arah dalam jangka panjang. Jika saya memilih untuk membuat pernikahan saya menjadi bagian yang paling penting dalam hidup saya, artinya saya memilih untuk tidak mengadakan pesta orgi dengan pelacur lengkap dengan kokain sebagai bagian yang penting dalam hidup saya. Itu semua adalah pilihan yang sehat dan menuntut penolakan di setiap langkahnya. Dan untuk menghargai sesuatu, kita harus menolak apa yang bukan sesuatu tersebut. Kita ditentukan oleh apa yang kita tolak. Keinginan untuk menghindari penolakan dengan cara apapun, untuk menghindari konfrontasi dan konflik. Keinginan untuk berusaha menerima apapun secara seimbang dan untuk membuat semua hal berpadu dan harmonis merupakan bentuk keegoisan yang dalam dan halus. Mereka hidup dalam hidup yang tanpa nilai, disetir kenikmatan, dan mematikan diri mereka sendiri. Semua hal yang mereka pedulikan adalah tentang menjaga kenikmatan sedikit lebih lama, untuk menghindari kegagalan yang tidak dapat dihindari dalam hidup mereka. Berpura-pura telah mengusir penderitaan. Penolakan adalah keahlian hidup yang penting dan krusial. Tidak ada satupun orang yang ingin terjebak dalam sebuah hubungan yang tidak membuat mereka bahagia. Tidak ada seorang pun yang ingin terjebak melakukan pekerjaan yang mereka benci dan tidak mereka percayai. Tidak ada orang yang menginginkan ketidakberdayaan akibat tidak bisa mengutarakan maksud mereka. Kejujuran adalah kerinduan manusia yang alami. Tetapi kejujuran menuntut sebagian dari diri kita untuk tetap merasa nyaman saat mengatakan dan mendengar kata tidak. Dengan cara ini, penolakan yang sesungguhnya membuat hubungan kita lebih baik dan kehidupan emosional kita lebih sehat. Batasan. Merangsang bagian otak yang sama seperti kokain, memberi Anda kenikmatan dan membuat Anda merasa tenang sementara. Tetapi juga meninggalkan banyak masalah untuk diselesaikan.
seperti kokain. Sebagian besar elemen cinta romantis yang kita kejar, tampilan kemesraan yang dramatis sekaligus emosional, penuh momen naik turun, bahkan jungkir balik, bukanlah tampilan cinta yang sehat dan asli. Kenyataannya, cinta tersebut seringkali hanyalah bentuk lain dari keegoisan yang sedang disandiwarakan dalam hubungan antar manusia. Kenyataannya adalah ada bentuk cinta yang sehat dan yang tidak sehat. Cinta yang tidak sehat berdasar pada dua orang yang berencana lari dari masalah mereka melalui emosi yang saling mereka berikan. Dengan kata lain, mereka menggunakan pasangannya sebagai sebuah jalan keluar. Cinta yang sehat berdasar pada dua orang yang mengakui dan menghadapi masalah mereka sendiri dengan dukungan pasangannya. Di setiap hubungan yang tidak sehat atau beracun, akan muncul tanggung jawab yang buruk dan keropos di kedua belah pihak. Dan akan ada suatu ketidakmampuan untuk mengutarakan atau menerima penolakan. Di setiap hubungan yang sehat dan saling mencintai, akan muncul batasan yang jelas antara dua orang tersebut, serta nilai-nilai mereka. Dan di situ akan ada satu tempat terbuka untuk memberi dan menerima penolakan ketika dibutuhkan. Yang saya maksud di sini dengan batasan adalah pengaturan yang tegas tentang tanggung jawab dua orang tersebut atas masalah mereka masing-masing. Orang-orang dalam hubungan yang sehat dengan batasan yang kuat akan mengambil tanggung jawab atas nilai dan masalah mereka sendiri, dan tidak akan mengambil tanggung jawab atas nilai dan masalah pasangan mereka. Bagaimana membangun kepercayaan? Istri saya adalah salah satu wanita yang menghabiskan waktunya dengan berlama-lama di depan cermin. Mungkin dia mengotak-atik rambutnya, atau memutuskan untuk mengenakan sepasang sepatu yang dipandang avant-garde oleh beberapa perancang busana dari Milan. Orang terakhir yang harus tahu semuanya adalah wanita yang saya cintai. Untungnya, saya menikahi seseorang wanita yang setuju dan bersedia mendengar pikiran-pikiran saya tanpa disensor. Dia menghardik omong kosong saya, tentu saja, yang menjadi salah satu perlakuan paling penting yang ditawarkannya kepada saya sebagai orang pasangan. Tentu, ego saya kadang naik, dan saya menggerutu, dan mengeluh, dan mencoba adu argumentasi. Namun, beberapa jam kemudian, saya merajuk dan mengakui bahwa dialah yang benar. Dan demi Tuhan, dia membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Bahkan meskipun saya benci mendengarnya saat itu. Ketika prioritas tertinggi kita adalah selalu membuat diri kita merasa senang, atau selalu membuat pasangan kita merasa senang, tidak akan ada seorang pun yang berakhir dengan perasaan senang, dan hubungan kita akan pecah berkeping-keping, bahkan tanpa kita sadari. Konflik muncul menunjukkan kepada kita siapa yang ada untuk kita tanpa, jika si panda nyinyir ada di sini, dia akan mengatakan pada Anda bahwa rasa sakit dalam hubungan kita penting untuk memperkuat kepercayaan kita satu sama lain dan menghasilkan keintiman yang lebih besar. Jika dua orang yang dekat tidak mampu mengeluarkan unek-unek perbedaan secara terbuka dan vokal, hubungan tersebut berdasar pada manipulasi dan salah tafsir, dan perlahan itu akan menjadi racun. Anda tidak akan pernah merasa dicintai sampai Anda percaya bahwa cinta itu diungkapkan gadis itu tidak disertai persyaratan khusus atau ditempeli embel-embel. Ini soal kepercayaan yang telah dihancurkan karena seks. Saya sering mendapat surel dari orang-orang yang telah diselingkuhi oleh pasangannya, tetapi ingin tetap bersama dengan orang tersebut dan bertanya-tanya bagaimana mereka dapat mempercayainya lagi. Tanpa kepercayaan, kata mereka, hubungan mulai terasa seperti sebuah beban, seperti suatu ancaman yang harus terus diwaspadai dan dicurigai. Mereka begitu fokus untuk mempertahankan hubungan mereka
sehingga mereka gagal untuk menyadari bahwa ini menjadi lubang hitam yang menelan harga diri mereka. Perselingkuhan disebabkan oleh adanya sesuatu yang lebih penting ketimbang hubungan yang mereka miliki. Apapun itu, jelas bahwa nilai yang dimiliki oleh orang yang selingkuh itu tidak sejalan dengan cita-cita demi sebuah hubungan yang sehat. Apa yang perlu dilakukan adalah bahwa orang-orang yang berselingkuh itu harus mulai mengupas lapisan bawang kesadaran diri mereka dan mencari tahu nilai-nilai buruk apa yang mengakibatkan mereka mengingkari kepercayaan dalam hubungan mereka. Penghancur kepercayaan membangun sebuah rekam jejak yang solid dari perilaku yang menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Tanpa langkah yang pertama, tidak akan ada upaya untuk perdamaian juga. Tetapi, begitu Anda merusaknya untuk yang kedua kali, kepingannya akan menjadi lebih banyak dan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk menyatukan pecahan-pecahan itu kembali. Ada terlalu banyak kepingan yang tidak utuh dan terlalu banyak serpian. Kebebasan melalui komitmen. Budaya konsumtif sangat lihai dalam bentuk membuat kita menginginkan lebih, dan lebih. Di bagian dasar dari semua sensasitan pemasaran itu, terdapat implikasi bahwa semakin banyak selalu berarti semakin baik. Tetapi lebih banyak tidak selalu lebih baik. Faktanya, justru kebalikannya yang benar. Sesungguhnya, kita sering merasa lebih bahagia dalam situasi berkekurangan. Ketika kita diberi muatan peluang dan pilihan yang terlampau banyak, kita menderita apa yang disebut ahli psikologi sebagai paradoks pilihan. Intinya, semakin banyak pilihan yang diberikan, kita akan menjadi semakin kurang puas atas apapun yang kita pilih. Karena kita sadar akan semua pilihan lain yang mungkin sekali kita korbankan. Jadi jika Anda memiliki pilihan dua tempat untuk ditinggali dan harus memilih salah satu, sepertinya Anda akan merasa nyaman dan percaya Anda telah membuat pilihan yang tepat. Anda akan merasa puas dengan keputusan Anda. Ada beberapa pengalaman yang bisa Anda rasakan jika Anda telah tinggal di tempat yang sama selama 5 tahun. Ketika Anda hidup dengan orang yang sama selama 1 dekade, saat Anda telah bekerja sama dengan keahlian atau keterampilan yang sama seperti hidup Anda. Sekarang saya di usia menginjak 30-an, yang mana akhirnya saya dapat mengenali komitmen tersebut dengan caranya sendiri, menawarkan kepada Anda sebuah kesempatan yang kaya dan pengalaman yang tidak pernah ada di masa saya, dimanapun saya berada dan apapun yang saya lakukan. Jika Anda mengejar sensasi dari pengalaman yang begitu luas, setiap pengalaman yang baru, setiap orang atau barang yang baru akan berkurang kesannya. Ketika Anda tidak pernah meninggalkan tanah air Anda, negara pertama yang Anda kunjungi akan menginspirasi perubahan perspektif secara besar-besaran. Karena Anda memiliki suatu dasar pengalaman yang sempit saat memulainya. Namun, ketika Anda telah berpergian ke 20 negara, negara ke-21 akan terasa kurang berkesan. Sejak itu, situs web saya menjadi jauh lebih terkenal ketimbang yang bisa saya bayangkan. Saya telah berkomitmen pada satu wanita untuk jangka waktu yang lama. Dan saya terkejut saat menyadari bahwa ini jauh lebih berharga ketimbang putus nyambung dan kencan satu malam yang biasa saya lakukan dulu. Saya telah berkomitmen terhadap satu lokasi geografis dan itu membuat hubungan saya menjadi lebih berarti, asli, dan sehat berlipat ganda. Dan apa yang telah saya temukan adalah sesuatu yang sungguh berlawanan dengan intuisi, bahwa ada kemerdekaan dan kebebasan dalam komitmen. Saya telah menemukan peluang yang meningkat dan hal-hal positif saat menolak berbagai alternatif dan pengalih perhatian dari apa yang telah saya pilih, sehingga menjadi benar-benar berarti.
Komitmen memberi Anda kebebasan karena perhatian Anda tidak lagi teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting dan tidak karuan. Komitmen memberi Anda kebebasan karena ini mengasah perhatian dan fokus Anda, mengarahkannya kepada apa yang paling efisien untuk membuat Anda sehat dan bahagia. Conclusion. Perbedaan budaya atau kebiasaan sangat mencolok yang dimana di Rusia hampir semua orangnya jujur dari cara mereka berucap dan mengkritik. Ketika dia tampak bodoh, maka katakanlah bodoh. Jika Anda menyukainya, maka katakan suka. Jika tidak ada sesuatu yang lebih baik atau lebih diinginkan daripada yang lain, kita akan merasa hampa dan hidup kita akan menjadi tanpa makna. Kita ditentukan oleh apa yang kita tolak. Tidak ada seorang pun yang ingin terjebak melakukan pekerjaan yang mereka benci dan tidak mereka percayai. Merangsang bagian otak yang sama seperti kokain, memberi Anda kenikmatan dan membuat Anda merasa tenang sementara, tetapi juga meninggalkan banyak masalah untuk diselesaikan. Kenyataannya adalah ada bentuk cinta yang sehat dan yang tidak sehat. Di setiap hubungannya sehat dan saling mencintai, akan muncul batasan yang jelas antara dua orang tersebut serta nilai-nilai mereka. Dan di situ akan ada suatu tempat terbuka untuk memberi dan menerima penolakan ketika dibutuhkan. Istri saya adalah salah satu wanita yang menghabiskan waktunya dengan berlama-lama di depan cermin, tanpa kepercayaan, kata mereka. Hubungan mulai terasa seperti sebuah beban, seperti suatu ancaman yang harus terus diwaspadai dan dicurigai, alih-alih dinikmati.